Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan Bu Yanti di pembelajaran di semester genap ini. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1. Sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan salam PPK dan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita masuk pembelajaran kita. Tema 6 yaitu tentang di tema 6 ini kita mengetahui bahwa setiap anak memiliki cita-cita tentunya. Nah, kita mulai pada subtema 1. Dalam subtema 1 mempunyai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa dapat mengetahui keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri puisi dengan benar. Ketiga, siswa dapat memahami siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang keempat, siswa dapat memahami hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Dan yang kelima adalah, siswa dapat mengetahui tanda tempo nada dengan benar melalui kegiatan mengamati 2 buah lagu. Nah, anak-anak tentu mempunyai pikiran bahwa aku punya cita-cita, aku ingin menjadi apakah anak-anak? Nah, di dalam buku ini bisa dibaca halaman 2 sampai 4. Di situ disebutkan bahwa cita-cita adalah sesuatu keinginan atau kehendak yang ingin dicapai, seperti ingin menjadi guru, dokter, pilot, dan lain-lain. Nah, di dalam membaca buku itu terdapat karya sastra yang merupakan hasil karya seni berupa tulisan seperti prosa, puisi, atau pantun. Nah, puisi memiliki ciri-ciri. Apa sajakah ciri-ciri puisi? Pertama, terdiri atas baris dan bait. Yang kedua, setiap bait terdiri atas beberapa baris. Dan yang ketiga, isinya berupa ungkapan perasaan atau pikiran sang penyair. Itulah ciri-ciri dari puisi. Nah, sedangkan orang yang menulis karya sastra itu dinamakan sastrawan atau sastrawati. Oke, berikutnya di dalam pelajaran IPA kita mengenal tentang metamorfosis. Ya, metamorfosis itu terjadi pada hewan dan ya, atau makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup mempunyai ciri, ya, ciri tumbuh dan berkembang. Apa pertumbuhannya itu bagaimana? Pertumbuhan ditandai dengan perubahan bentuk, baik badan maupun fungsi organ tubuh. Nah,
Apa itu metamorfosis? Adalah merupakan fisik yang terjadi metamorfosis adalah perubahan fisik yang terjadi pada hewan dalam setiap tahapan pertumbuhannya. Nah, metamorfosis itu ada dua. Pertama, metamorfosis sempurna adalah jika perubahan bentuk terjadi pada setiap tahapan pertumbuhan. Jadi setiap tahap terjadi perubahan. Contohnya apa? Contohnya hewan kupu-kupu. Kita lihat kupu-kupu itu metamorfosisnya dimulai dari telur menjadi larva, kemudian persiapan menjadi pupa, dan dari pupa ini kupu-kupunya keluar. Nah, kemudian jadilah kupu-kupu dewasa. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna adalah jika perubahan bentuk hanya terjadi pada beberapa pertumbuhan. Nah, contohnya apa yang beberapa pertumbuhan? Contohnya belalang. Nah, apa fase belalang? Mulai dari telur, ninfa, baru ke imago atau belalang dewasa. Nah, inilah pengertian dari metamorfosis dan pembagian dari metamorfosis. Berikutnya, kita masuk pada pembelajaran 2 ya. Pada pembelajaran 2, anak-anak bisa memperhatikan dan menyanyikan lagu Burung Kutilang dan Desaku. Ini ada di halaman 8 dan halaman 9. Nah, tentu anak-anak sudah tahu ya cara menyanyikannya Burung Kutilang dan lagu Desaku. Oke, nah setiap lagu memiliki tempo yang berbeda dalam menyanyikannya. Jadi ada yang temponya cepat, ada yang temponya lambat. Jadi tempo lagu itu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Nah, itulah dimaksud dengan tempo lagu. Nah, jenis-jenis tempo lagu itu ada 3. Ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat 1 itu terdiri dari largo. Apa itu largo? Largo lambat sekali atau luhur. Yang kedua lento, lebih lambat, berhubung-hubungan. Yang ketiga ada gio, lambat dengan perasaan. Kemudian kita masuk tempo sedang. Tempo sedang itu ada andante, artinya sedang. Kemudian yang kelima moderato, itu sedang, agak cepat. Nah, untuk tempo cepat itu terdiri dari allegro, itu cepat, vivace lebih cepat, presto sangat cepat. Nah, ada lagi tanda perubahan tempo. Apa saja tanda perubahan tempo itu? Pertama, accelerando, itu semakin cepat. Kedua, tempo, kembali ke tempo semula. Yang ketiga, ritardando, dia makin lambat. Nah, inilah jenis-jenis tempo. Oke, selanjutnya kita masuk pembelajaran berikutnya, yaitu mengenal bunyi vokal ya. Bunyi vokal akhir pada baris yang terdapat dalam setiap bait puisi itu disebut rima ya. Jadi apa itu rima? Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris yang terdapat dalam setiap bait puisi. Nah, kita mengenal juga puisi lama. Apa saja puisi lama itu? Puisi lama itu yaitu pantun, syair, seloka, atau gurindam. Dia memiliki rima yang teratur dengan pola atau rumus rima yang teratur. Misalnya, huruf akhirnya adalah A, B, A, B, atau A, A, B, B. Nah, kita ambil contoh puisi ya. Kita lihat contoh puisi. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Nah, di sini kita perhatikan akhir dari huruf vokalnya adalah a u. Nah, itulah yang disebut dengan rima. Nah, kemudian kita mengenal pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-ciri pantun? Pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Kedua, baris 1 dan kedua itu sebagai sampiran. 3, baris 3 dan 4 merupakan isi. Yang keempat, memiliki rima AB dalam setiap baitnya.
Yang kelima, setiap baris itu ada 8 sampai 12 suku kata. Nah, bagaimana contoh pantun? Nah, inilah contoh pantun ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Baik, sekarang pada pembelajaran 3, kembali Ibu mengajak anak-anak untuk membaca ya. Ayo membaca halaman 15 sampai 21. Nah, di dalam teks bacaan itu tentang ulat sutra. Ya, ulat sutra merupakan hewan yang bernilai tinggi untuk dikembangbiakkan bersamaan dengan pohon murbe di tempat yang memiliki kondisi lahan yang tidak terjangkau irigasi. Nah, jadi ulat ini hidupnya di pohon murbe, ya. Jadi tidak tempat pertanian, tidak terjangkau dengan tempat irigasi. Nah, jadi bisa dikembangbiakkan. Nah, jadi orang yang mengembangbiakkan ulat sutra ini disebut dengan peternak. Jadi peternak adalah seseorang yang mengembangbiakkan hewan ternak untuk kebutuhan manusia. Karena hewan sutra ini bisa dibuat bahan kain ya, buat pakaian sutra. Nah, hewan ternak dipelihara untuk memenuhi kebutuhan manusia akan daging, susu, telur, kulit atau bulu, tenaga atau sekedar hiburan atau hobi. Hewan memerlukan pemeliharaan dan pemberian makanan yang teratur dan sesuai. Budidaya tumbuhan juga banyak dikembangkan di Indonesia, seperti teh, kelapa sawit, dan jamur tiram. Nah, jadi ada peternakan, ada juga perkebunan. Nah, di dalam bacaan ini kita juga masih mengenal puisi ya. Bagaimana puisi yang baik itu? Puisi yang baik dibuat berdasarkan ciri-ciri puisi dan memiliki yang mendalam. Oke, selanjutnya pada pembelajaran 4 ya, kita masuk kepada PKN. Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tinggal di lingkungan yang berbeda. Suku yang menghuni lingkungan pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Suku yang menghuni pegunungan biasanya bermata pencaharian berkebun atau bertani. Perbedaan ciri dari berbagai suku bangsa terlihat pada kondisi fisik berupa warna kulit, kondisi rambut, bentuk wajah, bahasa, dan budayanya. Itulah perbedaan ciri dari berbagai suku bangsa. Kemudian kita masuk kepada IPS. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya di muka bumi akan selalu ada, sehingga kita tidak perlu khawatir saat menggunakannya. Nah, apa saja itu? Tumbuhan atau flora, hewan atau fauna, sinar matahari, angin, tanah, air, mutiara, pupuk, dan produk perkebunan. Nah, semua ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Jenis-jenis sumber daya alam yang proses pembuatannya sangat lambat dan jika digunakan secara berlebihan, suatu saat akan habis. Di antaranya apa? Logam mulia, berupa emas, perak, platinum, kemudian besi, tembaga, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Itulah yang kita tahu sumber daya alam tersebut. Kemudian kita lanjut pada pembelajaran 5. Nah, ayo membaca puisi ya. Membaca puisi pada halaman 28 sampai 29. Setiap puisi dibuat dengan suatu makna tertentu. Puisi bisa dijadikan sebagai lirik sebuah lagu. Setiap lagu memiliki tempo yang berbeda, jadi bisa jadi lagu itu berasal dari puisi. Contoh,
Ini ada contoh puisi. Nenek moyangku seorang pelaut, ciptaan Ibu Sud. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, ini juga bisa dinyanyikan ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa setiap orang memiliki kegemaran. Kegemarannya itu dapat menjadikan cita-cita. Ya, cita-cita dapat ditunjang oleh kegemaran. Kegemaran yang bermanfaat akan berguna untuk mencapai cita-cita. Jadi kita punya kegemaran apa bisa dijadikan sebagai cita-cita. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 6. Ya. Simaklah dua puisi halaman 34. Ya. Setelah anak-anak bisa menyimak puisi. Jadi, apa itu puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra. Puisi ditulis dengan bahasa yang indah untuk menuangkan isi hati penulisnya. Kemudian dari puisi itu bisa menjadi syair. Syair pada lagu mempunyai maksud yang sama dengan puisi. Syair yang dilakukan dengan tempo lagu yang tepat akan semakin menguatkan makna lagu yang dinyanyikan. Selain memperhatikan tempo lagu, tinggi rendahnya nada lagu juga turut menentukan keindahan lagu tersebut. Nah, baiklah anak-anak, jadi inilah yang kita tahu tentang puisi dan bisa dijadikan syair lagu. Sebaiknya anak-anak membiasakan diri membaca buku setiap hari karena melalui kegiatan membaca dapat menambah. Oke, demikianlah penjelasan Ibu. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jadi anak-anak, apa cita-citamu? Nah, akan tertanam di dalam hatinya. Oke, semangat belajarnya. Semoga semakin menjadi anak yang soleh, dan soleha. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bermanfaat untuk pembelajaran kita ini. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.